Ya, etika penggunaan sistem informasi manajemen. Kita akan membahas tentang pendahuluannya, kemudian kita akan membahas sedikit tentang Undang-Undang ITE, kemudian adanya etika dalam sistem informasi manajemen, kemudian kita akan membahas isu dalam etika komputer, dan terakhir adalah penutup. Ya, kita lihat bersama. Ini ada seorang yang sedang berbuat kriminal, ya, sedang berbuat yang tidak baik, yaitu berusaha untuk membuka pintu atau jendela gitu ya dari sebuah rumah atau sebuah gedung ya. Dia berusaha untuk bisa masuk ke dalamnya dengan adanya keinginan mendapatkan uang, mendapatkan sebuah harta gitu ya. Ada sebuah tujuannya. Ternyata dalam sistem informasi juga ada hal yang senada ya. Ini ada orang yang kemudian berusaha masuk ke dalam sebuah situs ya, sistem informasi untuk mendapatkan data-data yang penting yang bisa berguna untuk bisa menggunakannya sebagai aksi-aksi yang lain. Sebagai contoh ya, kita mengetahui bersama ada jual beli data informasi pengguna sebuah layanan ya. Di internet ada yang jual dengan harga sekian juta, sekian ratus juta ya. Apa yang nantinya bisa dimanfaatkan ya, dengan data-data informasi tersebut akan menjadi sebuah ancaman untuk pemilik data tersebut ya. Mulai dari adanya potensi nanti tentang keamanan akun-akun yang dimilikinya, kemudian terkait dengan akun perbankan, dan juga bisa jadi terkait dengan sebuah informasi-informasi yang seharusnya bersifat rahasia. Ya, tentunya teman-teman perlu mengetahui ini agar nantinya bisa memahami seberapa penting data itu harus dijaga. Ya. Tidak hanya data personal, tapi juga data-data keuangan. Misalnya ya, data-data transaksi yang ada dalam sebuah situs informasi, ya, sistem informasi. Itu kalau misalnya sampai terbuka keluar, bisa jadi itu akan menjadi sebuah ancaman untuk situs tersebut ya. Bagaimana ternyata produk-produk yang laku di situs tersebut adalah apa saja. Kemudian akhirnya nantinya ada sebuah kebijakan dari perusahaan-perusahaan yang memang sebagai kompetitornya mengambil kesempatan untuk bersaing lebih hebat gitu ya. Maka di sini perlu dipahami bahwa data harus benar-benar dijaga dalam sistem informasi sebagaimana sebuah rumah itu menjaga aset-asetnya. Ya. Nah, ini ketika berkaitan dengan sebuah kejahatan ya atau kriminalitas, itu artinya kita melihat adanya potensi etika ya. Di sini kita melihat sebuah definisi. Etika merupakan prinsip-prinsip mengenai suatu yang benar dan salah yang dilakukan setiap orang dalam menentukan pilihan sebagai pedoman perilaku mereka. Ketika seorang manusia itu melakukan sesuatu, dia harus tahu nih, apakah yang saya lakukan ini benar apa tidak. Nah, etika ini dibangun melalui sebuah kesepakatan, ya, sebuah kumpulan orang atau komunitas akan menentukan etika mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, contoh misalnya etika ketika berbicara dengan orang gitu ya. Etikanya di kumpulan masyarakat itu dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang tidak keras ya. Bisa jadi itulah etika yang dalam sebuah komunitas tertentu. Namun di komunitas yang lain, etika tersebut bisa jadi berbeda ya. Di tempat lain misalnya bicara keras itu adalah sesuatu yang biasa. Bicara yang lemah lembut malah dikatakan aneh gitu ya. Nah, ini kan namanya sebuah kesepakatan antara kumpulan-kumpulan orang. Jadi mana yang benar, mana yang salah itu nanti dibahas oleh etika. Perilaku yang muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi, sistem informasi dan internet, antara lain adanya spammer ya. Jadi ada
tahu ya, spammer itu contohnya email-email yang memang tidak sesuai ya, email-email yang tujuannya hanya untuk memberikan iklan-iklan tertentu ya, bisa jadi malah berisi penipuan tertentu. Jadi informasi yang masif ya, spammer. Jadi adanya SMS yang masuk secara masif gitu ya, secara banyak gitu ya, masuk dalam kotak email kita, kepada inbox SMS kita, itu membanjiri ya, bahasanya membanjiri email kita, membanjiri SMS kita. Itu adanya spammer. Kemudian ada situs tipuan ya, berusaha mengambil sebuah keuntungan dengan cara membuat situs yang serupa dengan aslinya, namun sebenarnya itu adalah tipuan. Adanya malware ya, ini adalah sebuah perangkat lunak yang bertujuan tidak baik ya, bertujuan yang bisa merugikan orang lain. Kemudian adanya peretasan, hacking ya, adanya penjualan data masyarakat dan lain sebagainya. Ini adanya perilaku-perilaku yang kemudian muncul menjadi sebuah persoalan. Karena ada internet, ada sistem informasi ya, sehingga hal tersebut sekarang terjadi. Berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu, hal ini tidak ada ya. Situs tipuan belum ada, karena bisa jadi internet pun belum sebaik seperti ini gitu ya. Ya, ini kita lihat ada sebuah poin penting, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Ya. Teknologi informasi sekarang menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan, namun harus memperhatikan adanya kepastian hukum, kemudian melihat bagaimana itu bisa bermanfaat, apakah ada resikonya di sana, tujuannya untuk apa sistem informasi tersebut, dan bagaimana cara menerapkan teknologi tersebut, itu harus diperhatikan. Karena kalau nantinya tidak memperhatikan hal tersebut, memungkinkan persoalan yang lainnya. Nah, kita gambarkan adanya hukum dan etika ya. Hukum itu memiliki irisan dengan etika, di mana beberapa etika itu akan diatur dalam sebuah hukum. Lantas apa bedanya hukum dan etika? Ya. Hukum itu dibuat oleh badan hukum ya, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan sebagainya ya. Itu akan mengatur hukum gitu ya. Kemudian adanya DPR gitu ya, itu kan juga membuat hukum ya, undang-undang. Kemudian adanya sanksi ya, sanksinya itu berupa apa? Pidana atau perdata ya. Ketika seorang melakukan kriminal dan itu berkaitan dengan melawan hukum, itu akan ada sanksinya, yaitu bisa pidana ya, ataupun perdata. Pidana itu seperti misalnya dipenjara ya, perdata itu misalnya harus membayar denda, membayar ganti rugi dan sebagainya. Kalau etika itu dibuat melalui kesepakatan kelompok profesi ya. Jadi kita membahasakan etika ini lebih spesifik dalam sebuah kaitannya profesi gitu ya. Ini sebuah kesepakatan. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu sudah kesepakatan dalam sebuah kelompok atau komunitas. Sanksinya apa ketika tidak mematuhi etika? Yaitu adanya tuntunan dan sanksi organisasi. Ya tentunya ada sebuah peringatan ya, diberi peringatan, kemudian diarahkan, atau kalau sudah tidak bisa diarahkan, bisa jadi dikeluarkan dari komunitas tersebut, ya, diasingkan dari kelompok tersebut. Ini hukum etika, ya, hukum dan etika. Ya, sanksinya berbeda, yang membuat pun berbeda. Namun ada etika-etika tersebut yang beririsan dengan hukum, ya, yang nantinya karena pentingnya etika tersebut sehingga oleh negara dibuatlah sebagai aturan yang pasti dalam hukum. Agar apa? Tentu tujuannya ada perlindungan masyarakat, kemudian perlindungan sebuah kestabilan ya, komunitas dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya. Contoh Undang-Undang ITE yang diterbitkan tahun 2008. Ini mengatur tentang cybercrime juga ya. Jadi ada beberapa cybercrime atau kejahatan cyber, kejahatan di internet ya, yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Ini adalah sebuah
tadinya adalah sebuah etika, namun karena sudah diatur dalam undang-undang menjadi sebuah peraturan yang berlandaskan hukum. Kalau sampai seseorang tidak memahami aturan ini, bisa jadi akan terkena persoalan hukum. Ya. Yang pertama, konten ilegal. Ya, konten ilegal, konten yang tidak diperbolehkan ya. Contohnya adalah konten yang berisi kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Ini kalau sampai kita membuat sebuah konten tersebut ya, atau terkait dengan konten tersebut ya, maka bisa jadi nanti kita kena pasal yang ada di Undang-Undang ITE. Kemudian ada akses ilegal ya. Kita mengakses sebuah situs atau mengakses sebuah sistem informasi namun tidak dengan cara yang betul yang diperbolehkan, maka bisa jadi kita masuk ke arah akses ilegal. Intersepsi ilegal ya, mengambil sebuah jalan di tengah untuk mengambil informasi di tengah-tengah, kemudian menggantinya dengan informasi yang lain dengan cara yang tidak dibenarkan ya. Gangguan terhadap data ya, misalnya mengambil sebuah tindakan yang akhirnya membuat sebuah situs atau sistem informasi itu menjadi datanya tidak seperti sebelumnya ya, artinya datanya itu sudah tidak normal lagi. Gangguan terhadap sistem ya, jadi situs tersebut kita ya, misalnya sistem tersebut diserang kemudian dinonaktifkan dengan cara yang tidak tepat ya, akhirnya mengganggu sistem tersebut ya, seperti hacking dan sebagainya, itu menyerang atau mengganggu sistem. Penyalahgunaan alat dan perangkat ya, misalnya menggunakan sebuah alat komunikasi ya dengan cara yang tidak tepat ya, untuk hal-hal seperti tadi, untuk membuat gangguan, untuk membuat konten yang tidak tepat, itu menjadi sebuah persoalan dalam Undang-Undang ITE. Nah, ini kita harus pahami agar apa? Kita tidak terkena persoalan itu. Ya. Jadi kalau misalnya sampai kita tidak memahami ini dan kemudian kita aktif dalam dunia internet, ya, maka bersiap-siaplah ya, kita nanti menghadapi hukum. Sebagaimana kita ketahui ya, ada pemberitaan seseorang yang mengunggah ujaran kebencian, penghinaan terhadap seseorang di sosial media, kemudian akhirnya apa? Didatangi oleh para polisi. Ya. Kemudian bagaimana membuat sebuah informasi hoax, ya, informasi yang tidak betul, akhirnya dikejar nih oleh polisi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas nih etika dalam sistem informasi manajemen yang perlu kita pahami, yang perlu kita jaga. Ada yang pertama privasi, ya, kerahasiaan. Ya, yang kedua adalah akurasi, ketepatan. Yang ketiga properti, kepemilikan. Yang keempat accessibility atau akses, atau juga dikatakan hak akses. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah privasi, adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik dan atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Ini sebuah privasi, sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh publik. Termasuk misalnya nih, dalam sebuah situs atau sistem informasi kesehatan, itu tidak diperkenankan informasi tentang riwayat kesehatan seseorang itu dipublikasikan. Ya, itu adalah sesuatu yang privasi, karena bisa jadi nanti digunakan untuk ya, hal-hal yang tidak baik ya. Kalau misalnya ada seorang punya persoalan kesehatan A, B, C, D gitu ya, padahal dia sudah sembuh, nanti dibuat sebuah informasi bahwa orang tersebut menderita penyakit ini, menderita gangguan kesehatan ini, akhirnya membuat persepsi masyarakat itu terhadap orang tersebut menjadi sebuah yang tidak positif. Wah, ternyata dia orangnya pernah mengalami sakit kesehatan ini ya, persoalan kesehatan ini, kesehatan itu, akhirnya terjadi perbincangan di masyarakat ya. Ini salah satunya contoh informasi yang terkadang perlu diprivasikan ya, perlu dijaga dari tersebar di publik. Yang kedua adalah akurasi ya. Kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak biasa atau menyesatkan. Ya.
Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Ketidakakuratan informasi dapat menimbulkan hal-hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Ya. Kalau sekarang informasi, ya, itu tidak hanya relevan dan juga tepat waktu, tapi juga harus akurat. Ya. Kalau sampai misalnya, ya, informasinya dikatakan bahwa yang meninggal gara-gara persoalan kesehatan ini adalah 1.000 orang per hari misalnya. Padahal itu tidak akurat, ya. Misalnya karena gara-gara salah ngetikan angka, ya. Salah ngetikan angka, ya, atau salah menuliskan rumusnya yang tadinya hanya nulis 1 tapi dikonversi menjadi sebuah angka 1.000, ya. Akhirnya menjadi sebuah yang tidak akurat. Datanya tidak akurat. Atau sebenarnya hanya jumlah yang meninggal itu hanya 4, tapi tertulis karena kesalahan atau ketidakbenaran dalam sistem tersebut muncullah angka 40. Nah, itu kan bisa menjadi sebuah kekhawatiran, merugikan, membahayakan. Ya. Itulah yang perlu dipahami, ya, bahwa sistem informasi manajemen harus akurat juga, ya. Karena ini berkaitan dengan pengambilan kebijakan. Ya, contoh lagi misalnya dalam sistem informasi manajemen tersebut ya, ada data keuntungan perusahaan. Gara-gara tanda minus gitu ya, yang seharusnya misalnya keuntungannya 1 miliar ya, karena angka minus ya tidak akurat ya, ada rumus yang tidak tepat, akhirnya menjadikan itu minus 1 miliar. Nah, ini akhirnya kaget ya, manajemennya kaget, ini seharusnya untung kok malah sebaliknya. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi membuat sistem informasi manajemen selain memperhatikan privasi, juga akuratnya. Ya. Kemudian selanjutnya ada properti, ya. Etika yang kita perhatikan dalam sistem informasi manajemen terkait dengan properti, yaitu kepemilikan seorang terhadap suatu barang ataupun non barang, ya. Aspek properti ini berhubungan dengan siapa pemilik informasi, bagaimana harganya, atau bagaimana kadar sebuah informasi itu sangat diperlukan, bagaimana sebuah informasi itu mengalir, dan siapa saja yang boleh mengakses. Ya. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Ya. Misalnya contoh, ya, sebuah sistem informasi manajemen itu dibuat oleh sebuah perusahaan IT A gitu ya. Nah, kemudian ada perusahaan tertentu yang mengambil sistem informasi tersebut tanpa izin gitu ya. Padahal itu adalah sebuah hak propertinya perusahaan A. Tanpa izin dia ambil, dia kemudian salin, gunakan dengan tanpa izin. Padahal itu adalah sebuah kepemilikannya milik perusahaan A, di mana itu sebenarnya dijual gitu ya. Tapi dia mengambilnya tanpa izin. Nah, contoh yang lain misalnya dalam sebuah perangkat lunak yang lain ya. Sebuah perangkat lunak ya, ada Microsoft Office, ada Windows dan sebagainya itu kan. Ada orang-orang yang kemudian belum bisa beli, akhirnya mengambil properti yang bukan miliknya. Nah, padahal itu ada harganya, ada sebuah informasi yang diperlukan ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi etikanya kalau misalnya itu tidak ada izin ya jangan diambil gitu ya, usahakan tidak mengambilnya, kecuali dalam kondisi yang memang sudah tidak memungkinkan lagi ya. Ada seorang di suatu daerah gitu ya, satu daerah punya laptop ternyata tidak bisa digunakan karena dia mau beli license-nya saja tidak mudah misalnya ya, mungkin itu sebuah kedaruratan ya. Tapi usahakan etikanya gitu ya. Etika dalam ya kita sebagai profesional ya nantinya mengembangkan sistem informasi manajemen adalah memperhatikan properti ini milik siapa ya. Kepemilikan ini milik siapa, data ini milik siapa. Kalau kita contoh lagi ya, ini saya berikan contoh lagi, data kepemilikan tentang kepemilikan data ya, data warga. Saat ini data warga Indonesia itu kan dimiliki oleh kementerian ya, kementerian, di mana
daerah itu kemudian tidak boleh secara langsung membuat sendiri atau menduplikasi tanpa izin. Nah, bahkan kemudian perusahaan-perusahaan yang mengambil data tersebut harus punya sebuah MOU. Kalau kemudian ada perusahaan yang mengambil data-data warga dengan cara yang tidak tepat tanpa sebuah izin, itu berarti tidak sesuai dengan etika, melanggar etikanya. Ya. Selanjutnya adalah akses, ya, hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem informasi. Salah satu alasannya sulit menegakkan etika di dunia IT adalah karena relatif barunya di bidang ini. Ya, ini akses lagi ya. Jadi kalau tadi ada kepemilikan juga akses ya. Kalau misalnya ada orang mengambil data warga di kementerian gitu ya, tanpa izin ya, dia menggunakan akses yang ilegal dengan cara tertentu, modifikasi tertentu, bisa mengambil data milik Kemendagri tanpa kementerian ini tanpa MOU ya, itu kan mengambil akses tanpa adanya sebuah kesepakatan. Kemudian juga misalnya seorang hacker gitu ya, mengambil akses ke dalam sebuah situs informasi, melihat data-datanya ya, kemudian mencoba untuk mengotak-atik atau juga mengambil datanya, menggunakannya untuk kepentingan tertentu. Itu adalah sebuah yang kemudian persoalannya etika dalam hal akses. Etika untuk pengelola teknologi informasi ya. Pengelola adalah orang yang mengelola teknologi informasi, misalnya adalah provider telekomunikasi. Ya, etika bagi pengelola adalah merahasiakan data pribadi yang dimiliki oleh klien mereka. Selain itu juga tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan ITE. Ya. Jadi pengelola TI ini ya misalnya penyedia server gitu ya, kemudian penyedia jaringan, itu ketika nantinya ada data-data yang masuk tidak diperkenankan ya untuk menyebarluaskan data-data pribadi yang dimiliki oleh klien. Etika untuk pembuat teknologi informasi ya. Orang yang menciptakan teknologi informasi ya biasanya adalah lembaga besar dengan para ahli-ahli teknologi di beberapa bidang, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara individu. Dalam membuat teknologi informasi tentu harus memperhatikan etika IT yang tidak menjiplak atau mengambil ide atau info dari orang lain secara ilegal. Ya, ini contoh ya, ini hanya contoh. Ada kasus di mana Apple menggugat Samsung dikarenakan bentuk produk yang dimiliki Samsung itu menyerupai produk Apple. Dan setelah dilakukan persidangan akhirnya dimenangkan oleh pihak dari Apple. Ya, ini contoh yang kemudian dijadikan sebagai kasus ya dalam pelanggaran etika. Jadi ketika sesuatu yang memang sudah dipatenkan, sudah menjadi hak ciptanya sebuah perusahaan, tidak boleh diduplikat tanpa izin. Kalau memang tidak mudah ya, tidak mudah ketika kita dalam teknologi ini, apalagi ketika dalam kaitan sistem informasi, di mana setiap orang itu kemudian bisa mengakses ya berbagai teknologi informasi dengan mudah ya, bisa meniru gitu ya, bisa meniru dengan mudah. Ya nantinya tentu ada sebuah kehati-hatian yang perlu ditanamkan bagi para pembuat teknologi informasi. Etika untuk pengguna teknologi informasi, ya pengguna adalah orang yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu menyelesaikan masalah dan mempermudah pekerjaan mereka. Etika bagi pengguna adalah tidak melakukan atau menggunakan aplikasi bajakan yang dapat merugikan pembuat, kemudian juga untuk menghormati hak cipta yang dimiliki oleh orang lain, tidak merusak teknologi informasi. Contohnya ini ya, bila mengutip tulisan dari blog atau halaman lain yang dimasukkan ke dalam blog pribadi, maka diharuskan untuk menulis atau mencantumkan backlink ya, sebagai pertanggungjawaban atas kutipan yang telah dilakukan. Ya ini etikanya ya, sebagai pengguna dalam artinya informasi ya, kalau kita mengambil dari sebuah situs ya kita cantumkan ya kita mengambil dari mana, itu kalau informasi. Kalau misalnya itu berkaitan dengan perangkat lunak atau aplikasi, maka usahakan dengan aplikasi-aplikasi yang license gitu ya, yang memang memiliki izin, usahakan seperti itu. Ini beberapa perilaku tidak etis. Yang pertama, akses ke tempat atau sistem yang tidak menjadi haknya. Jadi misalnya ada data center ya, kita masuk ke sana tanpa izin, kemudian dengan seenaknya gitu ya, mengambil gambar, mengambil data di sana,
itu tidak etis, atau masuk ke dalam sistem yang bukan haknya ya. Jadi misalnya dia memiliki kemampuan seperti hacker gitu ya, memiliki kemampuan hacker, kemudian masuk ke dalam sebuah sistem yang memang tidak ada otoritasnya ke sana, itu tidak etis. Kalau tujuannya untuk mencari kelemahan dan kemudian ingin memperbaiki, itu tidak ada masalah ya, adanya sebuah kesepakatan ya, tujuannya untuk kebaikan gitu ya, untuk memberikan masukan bahwa sistemnya belum aman, itu tidak jadi persoalan. Tapi kalau yang seperti mengambil data sebagai keuntungan ya, mengambil data penggunanya ya, kemudian mengambil data-data privasi lainnya, itu tidak dibenarkan ya, tidak etis. Bahkan seorang pencari kelemahan sistem pun perlu adanya etika gitu ya, adanya etika. Karena nanti kalau sampai terdeteksi oleh sistem keamanan ya, bisa jadi nanti menjadi persoalan ya. Kalau sampai menjadi persoalan, itu bisa nanti masuk ranah hukum ya, berusaha untuk masuk ke dalam sistem orang lain. Yang kedua, merusak fasilitas komputer dan jaringan ya, ini yang tidak etis ya. Kemudian menggunakan komputer atau jaringan yang ada di kantor, ada yang di tempat publik gitu ya, tapi hanya untuk dirusak gitu, itu tidak dibenarkan, tidak etis ya. Kabel-kabel yang ada di lepas-lepaskan ya, itu tidak etis. Menghabiskan secara sia-sia sumber daya yang berkaitan dengan orang lain, komputer, ruang harddisk, bandwidth, komunikasi, dan lain sebagainya, itu perilaku yang kurang etis ya, ketika untuk sesuatu yang tidak berguna itu juga tidak etis. Dimana di tempat lain banyak orang yang tidak mudah mendapatkan akses atau fasilitas tersebut ya. Ada yang diberikan izin ya untuk menggunakan komputer, tapi komputernya malah untuk hanya misalnya sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal di tempat lain banyak orang yang pengen belajar komputer, pengen belajar untuk bisa menggunakannya dalam hal bermanfaat, atau mengisi ruang harddisk dengan sesuatu yang tidak begitu berguna ya, tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan. Nah, itu harus diperhatikan ya, itu tidak etis. Menghilangkan atau merusak integritas dan kerjasama antar sistem komputer ya. Misalnya ada beberapa komputer yang saling terkoneksi, terhubung, kemudian orang tersebut kok membuat ya dengan sengaja merusaknya ya, merusak koneksitas antara satu komputer dan komputer lain ya, maka itu juga salah satu yang tidak etis. Mengganggu kerahasiaan individu atau organisasi ya. Kalau sampai masuk dalam sebuah sistem, mengambil informasi yang privasi ya, yang rahasia, kemudian diotak-atik atau mungkin disebarkan, itu juga tidak etis. Jadi kita beberapa poin akan tambahkan ya. Jadi isu-isu etika yang penting dalam hal ini antara lain pelanggaran hak kekayaan intelektual, penggunaan software bajakan, adanya bom email. Apa itu bom email ya? Mengirim email dengan sangat banyak gitu ya, sangat ya, menyerbu ya, serbuan email gitu ya, sehingga email itu jadi penuh gitu ya, itu juga tidak baik ya dalam etika. Hacker, cracker ya, dalam artian menyerang sebuah sistem ya, atau masuk dalam sebuah sistem tanpa sebuah otoritas, itu bisa jadi sebuah isu penting. Privasi ya, bagaimana data-data yang ada itu harus benar-benar terjaga, tidak boleh sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya untuk kepentingan mereka. Pelanggaran hukum IT lainnya ya, seperti misalnya menggunakan hal-hal yang untuk tidak baik gitu ya, untuk penipuan dan sebagainya. Ya, sebagai penutup beberapa poin penting ya yang akan kita bahas tadi. Ini pembahasannya memberikan beberapa wawasan kepada kita. Yang pertama, kita perlu mempelajari aturan dan konsekuensi dalam undang-undang ITE ya, sebelum kita terlalu jauh menggunakan teknologi informasi ini ya, untuk hal-hal yang lebih luas lagi ya, dalam bersosmed, dalam kemudian berinteraksi di grup dan sebagainya, perlu kita pahami adanya undang-undang ITE ini bisa menjadi persoalan kalau kita tidak hati-hati. Ada yang kemudian menyebarkan
gambar tidak sopan ya, kemudian video yang tidak sopan, itu sudah banyak yang dikasuskan gitu ya, banyak yang kemudian masuk ke ranah polisi, kemudian menghina, kemudian memberikan teror gitu ya. Itu akan menjadi sesuatu yang menjadi persoalan. Juga terkait dengan masalah tadi masuk ke dalam sebuah sistem informasi ya, ketika seorang punya kemampuan menjadi pengetes atau penguji keamanan sistem, ya gunakan itu dengan sebaik-baik mungkin ya, jangan sampai kemudian menjadi persoalan buat diri kita ya. Tujuannya baik tapi caranya tidak baik juga akan menjadi sebuah persoalan. Pelajari cara mengamankan sistem informasi manajemen ya, ini dengan cara kemampuan seperti hacker gitu ya, itu akan bisa mengetahui cara mengamankan sistem informasi manajemen. Tapi tujuannya adalah untuk yang baik ya, bukan tujuannya merusak atau mengambil alih sebuah sistem informasi. Buatlah aturan dan prosedur yang jelas tentang etika organisasi. Dalam sebuah perusahaan perlu dibuat aturan ya, bagaimana dalam bersosmed ya, bagaimana dalam menggunakan sistem informasi sistem informasi yang ada, bagaimana menggunakan layanan-layanan teknologi informasi yang ada dalam sebuah perusahaan. Ini harus perlu dibuat prosedurnya agar orang-orang tahu gitu ya, bagaimana cara yang tepat ya, dan bagaimana ketika seorang itu bisa jadi persoalan kalau tidak mematuhinya, atau ketika melanggar sebuah persoalan. Mengetahui dan menjaga etika dalam organisasi adalah sebuah keharusan dan tanggung jawab bersama ya. Jadi ketika sebuah perusahaan sudah punya etika ya, dan kemudian karyawan-karyawannya juga memiliki sebuah semangat yang sama dalam menjaga etika, ini akan menjadi sesuatu situasi yang baik ya, menjadi sebuah situasi yang positif dalam hal kebaikan, karena orang-orang, maka kondisinya akan terjaga ya, tidak ada pelanggaran etika, dan akhirnya saling kemudian menjaga nilai-nilai etika tersebut. Dan dari saya, pembahasan untuk etika dalam penggunaan sistem informasi ini saya cukupkan. Nanti kita lanjutkan di forum tanya jawab dan diskusi. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.